Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya pada acara sore hari ini. Seperti biasa, kita hadir ketemu bersama, saling mengenal, saling belajar ya. Dan terima kasih kepada para pembicara yang sudah bersedia berbagi. Perkenalkan ke teman-teman, nama saya Lucky. Saya mesin 2003, kebetulan sore hari ini ada dua rekan dan senior yang sudah bersedia berbagi. Yang pertama adalah Mas Gibran dari Biologi 2007 ya, Fishery, kemudian Mas Farhan Muhammad atau kita sering sebut Bang Polpot dari Riksis. Nah, hari ini kita juga mendapatkan apa ya kalau buat saya kejadian yang um, yang kurang menyenangkan lah gitu ya, yaitu perginya Mas Rois Saidi, Direktur Eksekutif IAITB, periode yang sebelumnya, seorang sahabat, seorang kawan, saudara, apapun lah. Ya saya juga nggak bisa bercerita banyak, tapi yang jelas saya mohon kita menundukkan kepala sejenak, mendoakan beliau. Baru saja tadi sudah dimakamkan. Semoga arwah beliau, gimana Bang Farhan? Bang Farhan aja yang mimpin untuk doa Mas Rois. Ya, apa ini agak ini ya, agak bikin shock tadi pagi. Sedikit aja, gue kenal Rois itu lama ya, dari sejak dia masuk mesin 2000. Gue sendiri seniornya dia, orang yang sangat baik, loyal banget sama temen, mau ngelakuin banyak hal untuk teman, gak pernah hitung-hitungan. Dia juga bantuin di IAM kemarin ya, waktu divisi kewirausahaan yang dimana yang gue pimpin ini, untuk jadi moderator. Gue appreciate banget, dan totalitas dengan apa yang jadi jobnya dia. Ini kejadian tahun kedua. Tahun kemarin kami kehilangan juga Adi Titianto. Dua orang ini sosok yang sosialisasi di keorganisasiannya tinggi banget. Jadi dia punya banyak teman mereka semua, dan semoga amal ibadahnya diterima untuk kebaikan dia ya, beliau. Mungkin Al-Fatihah buat mereka berdua, terutama buat Rois yang baru meninggalkan. Al-Fatihah. Ya, doa bisa dilanjutkan sama teman-teman di setelah ibadahnya masing-masing. Nanti mungkin mudah-mudahan menjadi pelonggaran buat dia dalam menghapus dosanya. Amin. Thanks saja, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas doanya. Mohon izin kita langsung masuk ke topik kita. Jadi biasanya kita nanti ada masanya untuk saling berkenalan, tapi kayaknya lebih baik pemaparan dulu ya. Mas Gibran, on mic aman? Udah masuk belum ya? Sebentar. Atau dari Bang Polpot dulu ya? Boleh. Oke. Saya ceritakan sedikit tentang Rexis ini. Rexis ini sebetulnya buat kami di mesin gitu ya, kemunculannya agak luar biasa di tengah-tengah di tengah-tengah kita yang
mencari pekerjaan di dunia migas, kemudian ada seorang anak muda yang bikin perusahaan sendiri gitu ya di dunia migas dengan inovasi-inovasinya, yang saya tahu dulu berawal dari lomba ya, kalau nggak salah menang lomba. Luar biasa bisa menang ya lomba di bisnis migas gitu ya, yang dulu kita selalu carinya ya udahlah kerja aja di migas sana. Nah, singkat cerita tentang Rixis ini didirikan 100% oleh anak bangsa, salah satunya oleh Bang Farhan, Bang Pol Pot. Perusahaan dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dan engineer-nya adalah ahli di industri ini selama lebih dari 1 dekade. Kemudian didirikan dari 2014, mulai bisnis mengembangkan rig management system, kemudian berkembang. Nanti mohon dijelaskan dengan lebih lengkap dan gamblang ya, Pak Pol Pot. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara gue cukup jelas ya, Ki ya? Gue ada di ruangan bareng sama teman-teman di sini, jadi mungkin ada sajap-sajap, ada obrolan lain. Cuma kantor kita cukup terbuka ya, alias kita nggak punya room ya, alias kita juga bukan perusahaan yang bisa kotak-kotakin ruangan kemudian jadi eksekutif sendiri, enggak. Jadi kita satu table bareng banyak kan. Jadi makasih Lucky. Coba gue mulai share ya sedikit. Share sedikit. Oke, kelihatan nggak ya? Masih loading. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya windownya. Gue full screen. Kelihatan nggak? Aman, kelihatan. Aman ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ITB, ya Jabar, Ganesha Startup Club ya. Ini atas undangannya, senang bisa berbagi. Gua Farhan Muhammad. Cuma kalau orang nyari Farhan kadang-kadang kalau di ITB nggak ketemu, yang ketemu Pol Pot. Jadi gue biasa dipanggil Pol Pot, mesin 99. Company kita namanya PT Rixis, bergerak di saat ini di engineering consultant, khususnya drilling, khususnya lagi geothermal lebih banyaknya. Jadi mungkin kita lihat ya masa-masa susahnya Rixis apa aja ini di sini. Ini profil sedikit. Gue agak lama kuliah ya, nggak beda jauh sama Lucky. Dia lulus setelah gue, walaupun masuknya agak terlambat sedikit ya kalau Lucky. Jadi dia ngepur panjang, tapi lulus cepat juga si Lucky. Jadi gue hampir 6 tahun kuliah di mechanical engineering ini. Sebenarnya pengen dapat IP 3,5 ya, untungnya hampir nyampe 3 ya. Ya lumayan lah, 2,09 ya, jadi hampir 3 ya, 2,909 tuh hampir 2,10 ya. 2005 lulus, kemudian dulu doyannya fotografi, jadi gue mulai wirausaha fotografi. Jadi bikin tray fotografi namanya, hanya bisa bertahan 2 tahun karena mulai partner meninggalkan satu-satu. Ada yang satu pergi ke Chevron, ada yang satu pergi ke BPK, ditinggalin sendiri, mulai labil. Kemudian berpikir untuk mulai kuliah. Kuliahnya agak lama mencarinya, sebenarnya mulai dari 2006. Namun nggak punya uang ya, jadi harus cari beasiswa. Jadi dengan IPK yang ada pada saat itu, gue tuh sebel banget. Karena dikompetisiin sama yang lain yang IPK-nya gede-gede, tapi universitasnya nggak sama gitu, nggak mechanical juga gitu. Jadi gue berasa kayak, sial, ini masuk ITB tuh udah susah, keluar juga susah gitu. Nyusahin terus hidupnya ITB ini. Jadi alhamdulillah dapat rezekinya ya. Ini lumayan lama nyari beasiswanya, kemudian sekolah ke Perancis.
beasiswanya dari Medco. Maka sejak lulus kemudian gue harus namanya itu balas jasa tuh harus kontrak kerja ya sama mereka ya setelah lulus kuliah. Gue akhirnya masuk ke salah satu bisnis unitnya mereka, Antarja Resources. Jadi ini awal mulanya kenapa gue berkecimpung ke oil dan terutama ke drilling. Karena awal mulanya gue ada di Antarja Resources. Itu perusahaan sebenarnya perusahaan rig kontraktor ya. Jadi mereka provide rig dan lain-lain. Lama di situ hampir 3 tahun lebih. Kemudian company di merge dengan subsidiary company yang lain yaitu PT Expand. Kemudian Expand juga melakukan service yang sama, masih di rig juga pada saat itu. Jadi cuma role gue pada saat itu business development manager. Jadi ini mulai belajar golf di sini, mulai belajar ngibulin klien di sini juga, mulai macam-macam ini. Ini banyak hal yang terkait skill-skill yang tidak dipelajari di kuliah atau textbook adanya di pada saat ini di Business Development Manager. Lalu setelah durasi kontrak kerja terpenuhi sebagai komitmen beasiswa, gue keluar 2014, gue akhirnya keluar memutuskan, kemudian mencoba membuat Rixis. Jadi pada saat itu 2014 Rixis sudah mulai berdiri. Namun Rixis awal itu kita produknya yaitu rig management system. Jadi bikin manajemen sistem untuk rig operasional rig dari mulai reporting, lalu kemudian warehousing dan procurement. Cuma developmentnya panjang. Jadi sambil nungguin development, gue kerja dulu nih di Origin Tata Power. Nah, ini awal mulanya gue terjun ke geothermal. Origin Tata Power ini adalah company dulu sebelum KS Orka yang kemudian mereka yang punya WKP ya, wilayah kerja panas buminya namanya Sorik Merapi. Jadi gue kerja di situ sebagai kontrak manajemen, hanya bertahan 7 bulan. Habis itu gue pikir Rixis akan tumbuh dengan sendirinya sambil gue kerja tempat lain, ya enak bener ya. Jadi ternyata nggak tumbuh-tumbuh Rixisnya gara-gara gue kerja tempat lain. Akhirnya udahlah, emang harus memutuskan fokus untuk mencoba develop Rixis. Akhirnya sejak saat itu 2015 sampai sekarang gue sendiri full time di Rixis ya. Jadi banyak pelajaran dari semua perjalanan ini, tapi tentunya kita harus bersyukur bahwa berkah atau petunjuk itu datang selama kita proses menjalannya dengan baik ya. Asik. Oke nggak gue omongan kayak gitu? Mantap ya. Oke. Nah, ini perjalanannya Rixis ya. Jadi Rixis itu 2014 itu kita bikin software. Gue merasa rig itu butuh software itu. Ini pelajaran yang berat ya buat gue. 2014 sampai 2016 itu gue bingungnya produk itu hanya bisa punya satu klien, satu company. Wah, jualannya susah. Gue pikir klien itu atau rig company itu butuh software itu. Ternyata hanya perasaan kita aja. Jadi gue merasa pelajaran 2014 ini bukan bikin softwarenya yang pasti, tapi belajar memvalidasi asumsi yang kita buat. Itu penting banget sebelum terjun. Gue spending 2 tahun hanya untuk menyadari bahwa ternyata itu hanya asumsi gue. Jadi gue merasa ini pelajaran telat. Kemudian 2016 karena cuma satu klien ya, dan itu nggak bisa dimonetize, nggak making money, even salary juga mungkin nggak akan bisa terbayar dengan full. Akhirnya kita pivot, mencoba bertahan hidup. Nah, proses bertahan hidup ada di jualan spare part ini.
Ini lumayan ini sebenarnya. Makelar itu kalau di waktu-waktu tertentu dia emang kayak easy money banget ya. Jadi karena gua punya pengetahuan banyak tentang part-partnya rig dan gimana gua dapat source-nya, itu bisa jadi cuan itu ternyata. Namun yang jadi persoalan karena kita bukan produksi, bukan juga pemegang merek, bukan juga agent, dapatnya cuma sekali. Repeat order itu sulit terjadi. Kenapa? Karena setelah terjadi transaksi, nggak lama kemudian user atau klien itu tahu source-nya dapat dari mana, bagaimana dia dapat. Jadi nggak ada tuh repeat order di sini. Dan gue ngerasa bahwa namanya makelar ya emang bertahan hidup banget gitu. Tapi lu nggak bisa long lasting di situ. Jadi makin merasa bahwa ya oke, dapat uang banyak, dapat uang bukan banyak ya, dapat uang, namun untuk dapetin project berikutnya ya nunggu lagi. Jadi ini juga pelajaran bahwa yang gue pelajari itu ini dari sisi penjualan sebagai makelar ini ya untuk bertahan hidup oke. Once kita punya pengetahuan sebenarnya itu bisa diutilize. Nah, makin ke sini kemudian mulai timbul sesuatu yang lebih spesifik dan yang bisa kita create ya sebagai produk. Panas bumi pada saat 2018 itu mulai tumbuh dan oilnya mulai surut. Panas bumi dengan oil itu jauh berbeda, komunitasnya jauh berbeda. Maksudnya berbedanya begini. Oil and gas itu udah seperti pasar, banyak banget yang bisa ahli. Tapi panas bumi sedikit. Sehingga ketika ada kebutuhan terkait orang mengetahui panas bumi, belajar tentang panas bumi, itu berkutat dari komunitas yang sangat kecil. Kemudian Dipa waktu itu Ruli ini punya ini banget, Ruli mesin 2000 temannya Rois juga, itu yang pertama kali yang kemudian akhirnya menjadi pijakan pertamanya Rixis. Dia mempercayai gue yang notabene gue kibuli dia gitu bahwa gue bisa, terus dikasih PO gue, Pot kerjain ini Pot, bisa nggak? Bisa, tenang aja, no worries. Bisa. Akhirnya kecemplung di situ dan bergulir, kemudian terkopi nambah lagi portofolio dan proyeknya. Alhamdulillah baik. Namun hal yang dipelajari bukan ngibulin si Rulinya ya, tapi artinya once kita deliver sesuatu itu dengan serius, ya dia akan appreciate. Dia akan tahu kalau kita ngibulin dia di awal. Setelah Pot lu bilang lu bisa, iya, gue bilang gue bisa, tapi gue akan kasih tahu kalau emang gue bisa gitu. At the end, ketika waktunya emang harus gue deliver, gue akan deliver. Jadi proses untuk mendevelop dan mendeliver sesuatu yang benar itu kemudian bisa dihargai dan alhamdulillah ini menjadi branding kita saat ini, yaitu kita keahlian kita di panas bumi khususnya drilling dan sangat niche ya panas bumi ini, dan alhamdulillah itu bisa di appreciate ya sama market ya saat ini. Nah ini mapnya Rixis ya. Jadi dari 2021 sampai 2025 kita mulai membentuk digital product lagi nih. Digital product ini sebenarnya pada dasarnya untuk bukan membangun tapi untuk, jadi kalau prinsip gua ketika kita terjun ke bisnis ada dua hal. Kita harus sebagai konsultan, orangnya juga harus proven dan punya experience. Yang kedua, kita harus punya tools. Jadi kayak tentaranya harus punya experience, harus bisa mikir dan lain-lain. Tapi untuk menang dia perlu senjata. Jadi nggak bisa tuh tentara pinter tapi pakai bambu runcing. Terus yang sebelah udah nggak pakai bambu runcing, pakainya drone, meninggal aja. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi untuk bisa bertahan di
di bisnis yang kita buat ini. Kemudian akhirnya kita initiate nih. Nah, digital inisiasi ini sejak tahun lalu udah kita initiate. By the time sebenarnya ini akan menjadi produk yang menjadi bagian dari service kita, bahwa service kita dilengkapi dengan database dan support system yang baik. Udah 5 tahun Rixis baru punya manajemen sistem. Dulu kita pakai Excel, pakai WA. Sekarang kita udah bangun sistem sendiri. Jadi masih sederhana, tapi we are progressing ya. Kita juga udah diaudit. Tahun ini kita berencana bisa tersertifikasi ISO. Digitalisasi kita juga dari segi marketing kita mau punya follower di atas 10.000K. Ini bukan di Instagram ya, lebih ke LinkedIn. Di tahun depan kita pengen punya strategic partners. Jadi gue percaya lokal itu akan sulit berjuang sendiri atau akan lama lah untuk berjuang sendiri kalau kemudian mau dipandang dunia. Jadi kita harus punya strategic partners, dalam hal ini partner-partner yang punya apa ya, yang sudah develop sebelumnya. Kita juga ingin menjadi bagian dari komunitas geothermal yang lebih luas, punya kontribusi terhadap government, kita punya kontribusi terhadap universitas. Gue berharap engineer Rixis itu bisa jadi apa ya, jadi guest lecture misalnya di program-program studi khusus ya kan. Dan tahun 2024 paling enggak kita punya kesiapan untuk bisa contribute di project yang di overseas, yang di luar Indonesia. Nah, di bawah ini yang sedang kita lakukan. Kita punya waktu development yang sangat padat, Mas Luki, saat ini. Jadi kalau bicara engineer yang kita punya, engineer kita itu kebanyakan masih kurang pengalaman, harus kami akui. Saya, Gilang, Vicky, terus ada Diki itu memang ada pengalamannya, namun banyakkan justru engineer yang bergabung itu butuh pengalaman di lapangan. Jadi employee dalam hal ini sampai 2023 dan 2024 mereka akan mengalami masa pendidikan militer, kalau Gilang bilang bahwa dia punya program ke lapangan untuk di drilling ya. Ini di salah satu project yang kita lakukan juga. Harapannya dia akan jadi complete consultant. Dia punya experience, dia punya pengetahuan. Sehingga once itu achieve, itu akan cukup, akan proven buat market bahwa Rixis konsultan-konsultannya itu bisa menjadi konsultan yang dihargai ya, yang dipercaya. Next, kalau bicara konsultansi, orang sering juga relate kepada edukasi terakhirnya ya. Jadi saya ingin juga teman-teman di ini bisa kemudian continue dengan master degree atau doktor ya, apapun itu ya, terkait teknikal lagi atau justru ke bisnis, apapun itu. Dan bisa jadi champion atau spesialis, kalau kita nyebutnya banyakkan spesialis. Jadi misi ini adalah roadmap-nya Rixis saat ini. Untuk menjalani itu kita punya misi 3 hal ya. Tadi resource capability, teman-teman udah saya kasih lihat bahwa 3 tahun ini kita punya program yang sangat berat untuk pendidikan konsultan kita. Lalu ada supporting tools, which is sebenarnya sesuatu yang tadi saya present terkait digitalisasi. Kita bikin tools ya, kita bikin produk yang kemudian bisa empowering ininya service-nya kita ya. Dan yang terakhir sinergi with stakeholders, ini juga yang seperti yang kita lakukan sekarang dengan IA, ya Jabar, IAM, pada dasarnya ingin mencoba
mengkampanyekan bahwa panas bumi itu adalah sesuatu yang bisa jadi pilihan ya untuk kita, dan ke depan itu sangat baik. Nanti saya present terkait apa yang akan dilakukan pemerintah dengan panas bumi ini, sesuatu yang mungkin sebagian teman-teman layak untuk tahu ya. Secara company, value kita sebenarnya tagline cuma satu, agile. Kita bisa adaptif, bisa kolaboratif, dan kita inovatif. Jadi company konsultan di kita, dia drilling engineer, tapi dia juga bisa jadi contract engineer. Dia juga bisa mendevelop sesuatu yang kalau basicnya adalah mechanical engineer, dia juga bisa kasih advice terkait hal simple berkenaan dengan mechanical engineering. Jadi hal value ini menjadi caranya kita involve ya dengan stakeholders. Kolaborasi kita pikir ini penting, sulit untuk membuat diri kita besar dan mumpuni untuk segala hal. Cara yang paling tepat adalah fokus dan mencoba mencari teman yang saling melengkapi. Inovatif, ya itu tadi salah satu yang produk tentang digital ya saat ini. Nah, sebenarnya positioning-nya Rixis atau bisnis yang di offering Rixis itu kayak apa sih konsepnya? Konsepnya itu kita ini seperti beberapa company itu punya drilling department sendiri ya. Padahal sebenarnya dalam sebuah project, dan drilling itu sendiri adalah sebuah project, dia nggak boleh menjadi fixed cost ya. Dia harusnya menjadi variable cost. Once lu drilling, dan lu butuh orang drilling. Jadi bukan dia akan sit in di company terus nggak ngelakuin banyak hal ketika drilling nggak ada gitu. Jadi kita memberikan added value ke company bahwa lu nggak perlu punya full set drilling team. Once lu butuh, lu tinggal hire kita. Nah, kalau dilihat dalam proses drilling, itu semua role yang terkait di drilling team itu nggak selalu dalam kondisi okupansinya tuh tinggi atau selalu ada. Yang repot kalau di hire langsung itu seringkali dia adalah fixed cost ya, setahun atau malah permanen ada terus operating cost-nya apa, dalam hal ini salary ya. Jadi once dia butuh, dia harusnya ada, tapi ketika dia nggak butuh, dia nggak boleh ada harusnya. Jadi itu yang kita coba kasih benefit ke klien, bahwa kita punya semua role ini. Once mereka hire kita akan pekerjakan orang-orang role itu ke fase-fase yang memang dia lagi berada di situ. Once dia udah nggak fasenya di situ, dia nggak perlu bayar role itu. Jadi modelnya time sheet based. Dan orang ini bisa juga kemudian karena bentuknya service, ketika dia okupansinya low di sini di klien A, dia akan bisa kita pindahkan untuk klien B. Jadi cost itu menjadi shared ya, dibagi. Ini contoh yang kita buat, bahwa pada intinya klien mungkin cukup konsentrasi ketika ada drilling, dia cukup punya PM atau at least punya satu lah orang drillingnya. The rest dari mulai engineer, superintendent kalau mereka masih butuh, dan yang ada di lapangan yaitu supervisory, itu bisa kita handle, kita bisa supply. Dan bentuknya service. Jadi orangnya berbeda dengan labor ya. Labor supply, kalau labor supply lu gonta-ganti. Kalau kita hampir fix namanya itu, dan mereka bekerja untuk Rixis. Jadi ini yang kita tawarkan ke klien. Nah, kita mulai sedikit tentang geothermal, karena ini ranahnya. Oil and gas sama geothermal itu beberapa, kalau di surface dan drilling mungkin kurang lebih mirip ya. Cuma
kalau bicara konsep bahwa geothermal itu dia produce-nya itu listrik yang diproduksi oleh turbinnya. Jadi media untuk membawa energinya itu adalah steam. Nah, dari steam terus naik ke surface, masuk ke turbin muterin generator produksi listrik dibeli oleh PLN. Jadi single buyer nih kita ngomongin, yaitu PLN. Jadi kontrak jangka panjang dan fix ya ininya, rate-nya. Steam itu kemudian yang setelah dari turbine masih cukup panas, ada yang keluar dalam bentuk brine ya. Kemudian kita cooling ya, dan kita masuk ke dalam air lagi, kita dalam tanah lagi kita inject sebagai return injection well ya. Nah, air ini penting ketersediaannya di bawah ini, yang kalau dilihat hot water ini penting. Kenapa? Karena inilah media yang membawa energi entalpi tadi, energi panas tadi. Jadi kalau terus diproduksi tanpa ada air yang kemudian diinjek, itu lama-lama dry, panas di bawah, tapi nggak ada media yang membawa energi panasnya ke atas. Jadi kita butuh air untuk kemudian air itu akan membawa energi itu ke atas. Makanya kalau di Indonesia seringkali lokasinya geothermal itu dekatnya gunung ya, tapi gunungnya udah cukup tua, udah nggak udah cukup inilah ya, tidak aktif lagi. Jadi lokasinya enak, nggak. Kalau oil and gas kebanyakan tengah hutan, panas gitu. Kalau geothermal tempatnya adem, asik, ya tidak berarti gampang ya dilalui, karena untuk construction justru challenging banget ya di daerah-daerah pegunungan ini. Nah, kalau dilihat ini banyak sektor nih. Bikin sumurnya tentunya ada proses drilling, ada surface-nya, ada subsurface-nya terkait dengan geoscience ya. Dan ada surface-nya. Surface-nya ini yaitu turbin, generator dan surface facilities yang lain ya. Dan ini semua tentunya konsep geothermal secara utuh ya, di mana tidak hanya Rixis yang punya kepentingan terhadap geothermal, banyak lain gitu. Mechanical engineer iya, kan? Teknik kimia juga iya, subsurface pasti, geoscience. Jadi ini hampir seperti oil and gas, terkopi ke panas bumi. Walaupun mungkin esensinya agak berbeda ya, tapi konsepnya mirip. Nah, ini kalau kita bicara rencana ya tadi terkait panas bumi. Jadi ini source-nya dari EBTKE 2019. Kita punya gimana mulainya ini? Ini adalah di sebelah kiri, kalau lihat ring ini 2017. Bauran komposisi energi listrik itu sumbernya dari mana aja. Yang tengah ini 2025, artinya yang pemerintah ingin targetkan, yang ditargetkan pemerintah, dan 2050 yang lebih panjang lagi, 25 tahun kemudian, ini adalah targetnya. Tabel di bawahnya itu memperlihatkan dalam megawatt ya, energi terbarukan itu komposisinya apa aja. Ada beberapa ini, ada panas bumi, ada air, ada bioenergi. Bioenergi ini biomas ya, salah satu contohnya. Lalu ada surya, ada angin, dan EBT lainnya. Nah, arahnya dunia udah mulai ke arah green energy. Jadi ini yang mesti di roadmap yang dibuat pemerintah, bagaimana green energy itu tumbuh dan berkembang di Indonesia. 2025 kalau bicara spesifik panas bumi, pemerintah menargetkan 7.241 megawatt. Sedangkan di tahun 2021 kita tuh masih di 2.200 menurut saya. Nanti ada datanya seperti ini. Jadi
Ini adalah target yang dirilis 2019 oleh EBTKE, tapi next slide akan dilihat data 2021 install capacity-nya berapa di panas bumi. Dan kalau terkait ini tentunya ada terkait investasi, bahwa berapa jumlah investasi yang akan masuk untuk mengejar rencana ini. Di tahun 2050 itu sudah bertambah 10 gigawatt harapannya. Indonesia sendiri, Mas Luki dan teman-teman, itu adalah potensi panas bumi terbesar di dunia. Itu estimasi para ahli, bahwa kita berada di ring of fire, dan keuntungan ini membuat Indonesia itu menjadi negara yang diprediksi punya kapasitas panas bumi terbesar di dunia. Jadi arah kita untuk menjadi salah satu produsen EBT, energi baru terbarukan, itu sebenarnya cukup suportif ya. Namun EBT tidak hanya panas bumi. Sebenarnya yang paling besar juga adalah air ya. Jadi dam itu banyak sekali dibuat, infrastrukturnya. Ini juga orientasinya EBT ya. Lalu ada surya ya. Surya ini banyak konsep yang sekarang bagus ya. Even perumahan, household pun juga bisa contribute di surya ya. Pasang solar panel ya di rumahnya, sehingga mereka bisa mengurangi kebutuhan listrik dari PLN. Nah, ini slide terakhir ya, bicara investasi. Ini hitungan kami ya, berdasarkan dari value EBTKE. Jadi EBTKE bikin riset berapa jumlah investasi range ya dalam setiap fasenya. Kalau bicara 2025 untuk mendapatkan 7.241 megawatt. Oh iya, sorry. By the way, sekarang itu install capacity-nya ada di 2 gigawatt ya. 2,2 gigawatt. 2.286 megawatt. Ini 2021. 2025 kalau ini sekitar 7241. Hampir 3 kali lipat dari apa yang install capacity yang ada. Saya nggak komentar terkait apakah itu mungkin atau tidak. Cuma kalau ini kita interpretasikan berapa sih uang yang akan ada untuk mendevelop ini, itu nilainya hampir 20 miliar dolar. 20.000 million dollars, juta dolar. Hampir kurang lebih 20 miliar dolar. Dalam 2025 ini kumulatifnya. Berarti kalau kita bikin average ya, dalam 4 tahun ke depan, itu berarti hampir sebesar 5 miliar dolar. Ya kan? Karena 4 tahun ya 2025. Hampir 5 miliar dolar. Uang itu kan banyak banget ya. Kalau di engineering ambil aja 2%-nya aja untuk kebutuhan engineering itu besar banget. Jadi udah kebayang berapa kue yang ada dan harus disupport, dan itu nggak mungkin dilakukan oleh segelintir konsultan aja. Jadi perlu banyak kampanye terkait panas bumi untuk supaya panas bumi ini bisa disupport dengan semua resources yang ada. Kalau tidak, kita diserbu oleh New Zealand, Iceland, Filipina, ya kan? Orang-orang itu kemudian akan menyerbu Indonesia karena beranggapan Indonesia satu, lack of resources-nya banyak, lack of experience-nya juga banyak. Jadi ini dua hal yang kemudian nggak bisa terbantahkan. Jadi emang kalau dilihat di beberapa media itu kemudian kampanye terkait panas bumi ini tinggi. Nah, kemudian 2030, 2040, 2050 terus tumbuh. Harapannya di 2050 tadi ada 17 gigawatt ya. Riksis,
merasa ini sesuatu yang menjadi niche-nya market yang niche ini, yang kemudian kita pikir bahwa oke, kita konsentrasi geothermal dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang baik buat Trixis dan buat bangsa ya, karena kita bicara tentang pertumbuhan ya dan EBT ya. Terakhir slide Paulo Coelho ya. Ini saya senang dengan quote ini. Ketika kita punya antusiasme yang tinggi, energi positifnya itu mengalir dengan tersendiri. Jadi itu yang membuat kita walaupun dalam keadaan sulit, at least kita masih bisa tersenyum dan cukup senang dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan berkahnya datang. Amin. Makasih Lucky. Itu aja. Sami-sami, mantap banget.